Dari zaman dahulu kala, jauh di tanah Jawa, ada sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Namanya Kerajaan Prambanan. Nah, kerajaan yang besar ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat kuat. Namanya Prabu Baka. Wah, beliau ini terkenal gagah perkasa di mana-mana. Tapi sayang sekali, Prabu Baka ini juga seorang raja yang kejam. Semua rakyatnya jadi takut sekali sama dia, karena nggak ada satu orang pun yang berani melawan perintahnya. Tapi Prabu Baka punya seorang putri yang cantiknya luar biasa. Namanya Putri Roro Jonggrang. Duh, cantiknya bukan main. Karena kecantikannya itu, nama Putri Roro Jonggrang jadi terkenal sampai ke kerajaan-kerajaan lain. Tapi, suatu hari, ketenangan di Kerajaan Prambanan mulai terganggu. Kenapa ya? Ternyata ada pasukan besar dari kerajaan lain, namanya Kerajaan Pengging, yang datang untuk menyerang Prambanan. Pasukan ini dipimpin oleh pangeran yang sakti sekali, namanya Bandung Bondowoso. Dia bukan cuma kuat loh, tapi juga punya kekuatan gaib. Dan tentaranya itu bukan manusia biasa, tapi para jin. Akhirnya terjadilah pertarungan yang hebat sekali. Bandung Bondowoso dan Prabu Baka bertarung dengan sengit. Tapi karena Bandung Bondowoso jauh lebih sakti, Prabu Baka akhirnya kalah dan gugur di medan perang. Setelah menang, Bandung Bondowoso masuk ke dalam istana Prambanan. Di sanalah ia melihat Putri Roro Jonggrang yang sedang sedih sekali karena ayahnya meninggal. Tapi, begitu melihat sang putri, Bandung Bondowoso langsung terpanah. Wah, cantik sekali, pikirnya. Ia pun langsung ingin menikahi Roro Jonggrang. Wah, tentu saja Roro Jonggrang sangat sedih dan marah. Masa iya, dia harus menikah dengan orang yang sudah membunuh ayahnya sendiri? Tapi, dia juga takut kalau menolak langsung. Jadi dia harus cari cara lain. Putri Roro Jonggrang pun mulai berpikir keras. Akhirnya, Putri Roro Jonggrang punya ide. Dia bilang ke Bandung Bondowoso, "Baiklah, aku mau menikah denganmu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus membangunkan aku 1000 candi. Dan ingat, harus selesai dalam 1 malam saja, sebelum matahari terbit." Wah, 1000 candi dalam 1 malam. Kedengarannya mustahil ya. Tapi Bandung Bondowoso yang sakti itu langsung setuju. Malam itu juga, dia memanggil semua pasukan jinnya. Dan, wush, para jin langsung bekerja dengan cepat sekali membangun candi-candi yang besar dan megah. Melihat dari jendela istana, Roro Jonggrang jadi panik. Jantungnya berdebar-debar. Aduh, candi-candinya hampir selesai. Dia harus segera melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia terpaksa menikah dengan pembunuh ayahnya. Tapi, putri yang cerdik ini tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba, celing! Dia dapat ide yang sangat cemerlang untuk menghentikan Bandung Bondowoso. Cepat-cepat, Roro Jonggrang membangunkan semua dayang-dayang dan para gadis di desa. Dia menyuruh mereka untuk menumbuk padi di lesung, supaya suaranya rame seperti orang sudah mulai bekerja di pagi hari. Lalu, dia juga suruh mereka membakar banyak jerami di sebelah timur, supaya langitnya jadi kemerahan, mirip seperti waktu fajar. Karena suaranya berisik dan langitnya kemerahan, ayam-ayam jago pun tertipu. Mereka pikir, wah sudah pagi. Lalu, kukuruyuk! Mereka semua berkokok bersamaan menyambut hari baru. Para jin yang sedang bekerja kaget sekali mendengar ayam berkokok. Mereka melihat ke langit dan warnanya sudah merah. Aduh, matahari yang mau terbit. Mereka kan takut sekali sama matahari. Akhirnya mereka semua kabul dan menghilang kembali ke dalam tanah, meninggalkan pekerjaan mereka yang tinggal sedikit lagi. Tak lama kemudian, Bandung Bondowoso datang. Awalnya dia bangga sekali, tapi loh, kok para jinnya sudah tidak ada? Dia pun mulai menghitung candi yang sudah jadi. 1, 2, 3, terus dia hitung sampai akhirnya dia sadar dia sudah dibohongi. Ternyata jumlah candinya hanya ada 999. Wah, kurang 1. Padahal syaratnya kan 1000. Bandung Bondowoso marah besar. Dia menatap Roro Jonggrang dengan tajam dan berteriak dengan suara yang menggelegar. "Kamu curang, Roro Jonggrang. Karena kamu sudah menipuku, maka kamulah yang akan menjadi candi yang ke-1000." Dan kutukan itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba, tubuh Putri Roro Jonggrang yang cantik perlahan-lahan menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Kasihan sekali ya. Nah, patung batu Roro Jonggrang itulah yang akhirnya menjadi arca untuk melengkapi candi yang ke-1000, menyelesaikan permintaan yang dia buat sendiri. Sampai sekarang pun, arca sang putri masih berdiri di dalam kompleks Candi Prambanan, menjadi saksi bisu dari sebuah legenda.
cerita ini mengajarkan kita adik-adik, kalau kecerdikan itu memang hebat, tapi berbohong itu tidak baik, dan pada akhirnya bisa membawa petaka.